Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Pratama Krois. Saya di sini akan membuat video seminar yang diberikan oleh Pak Khairil tentang algoritma dan struktur dasar C++ dan contoh struktur dasar C++. Langsung saja ke bab 1. Bab 1, algoritma dan struktur dasar C++ dan contoh struktur dasar C++. Pengertian algoritma. Algoritma adalah seperangkat instruksi atau logika yang terbatas, ditulis dalam rangka untuk menyelesaikan tugas tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Algoritma bukanlah kode atau program yang lengkap. Itu hanya logika inti, solusi, dan suatu masalah. Kemudian ada struktur data. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data dalam komputer secara terstruktur, sehingga lebih mudah diakses dan dapat digunakan secara efisien. Data adalah representasi dan fakta dunia nyata. Masuk saja ke bab kedua, variabel. Variabel merupakan suatu tempat untuk menampung data atau konstanta di memori yang mempunyai nilai atau data yang berubah-ubah dalam proses program. Sedangkan konstanta merupakan suatu nilai yang tidak dapat diubah selama proses program berlangsung. Konstanta juga termasuk dalam variabel. Perbedaannya, kalau variabel nilai dapat diubah, sementara konstanta nilainya bersifat tetap dan tidak bisa diganti. Bab ketiga, struktur dasar algoritma selection dan looping. Struktur pemilihan kondisi selection adalah struktur algoritma dalam memproses salah satu keputusan dari beberapa alternatif yang tersedia sesuai kondisi tertentu. Selection adalah suatu pemilihan pernyataan yang akan dieksekusi, di mana pilihan tersebut didasarkan atas kondisi tertentu untuk mengarahkan perjalanan suatu proses. Looping atau perulangan. Looping adalah sebuah urutan perintah yang secara menerus diulang sehingga suatu kondisi tercapai. Kondisi yang dimaksud di sini dapat dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti mendapatkan data dan merubah data, dan apakah sebuah nilai sudah mencapai jumlah yang ditentukan. Dan bab keempat ada array. Array adalah kumpulan variabel yang tipe data yang sama serta dinyatakan menggunakan nama yang sama, di mana setiap elemen yang diakses dengan membedakan indeks array-nya. Array adalah variabel berindeks, dan array merupakan konsep yang penting pada pemrograman, sebab array kemungkinan buat menyimpan data juga referensi objek pada jumlah yang banyak secara terindeks. Yang kelima ada pointer. Pointer adalah sebuah variabel atau objek yang menunjuk ke variabel atau objek lainnya. Pointer hanyalah variabel yang menyimpan alamat memori. Memori tersebut dapat berasal dari variabel, objek, dan lain-lain. Yang keenam ada stack. Stack adalah LIFO yang merupakan singkatan dari last in first out, atau dapat diartikan sebagai data terakhir kali dimasukkan atau disimpan. Maka data tersebut adalah data pertama kali dikeluarkan. Sebuah struktur data dari yang akan berguna bagi penanda bagian di atas. Tumpukan dan array data yang akan menyimpan data-data yang akan dimasukkan ke dalam stack tersebut. Yang ketujuh ada QW. Dalam bahasa pemrograman, QW atau antrian merupakan struktur data linear di mana penambahan komponen atau data dilakukan satu ujung, sementara pengurangan data atau komponen dilakukan di ujung yang lainnya, atau dapat juga diartikan sebagai suatu kumpulan data dengan operasi pemasukan atau penyimpanan data hanya diperbolehkan pada salah satu sisi yang disebut dengan sisi belakangan. Operasi pengambilan dan atau penghapusan data hanya diperbolehkan dalam sisi lainnya. Baik, untuk program yang saya ambil itu dari bab 4 array. Untuk nilai array, kebanyakan cara mengaksesnya menggunakan bantuan perulangan for, karena akses indeks membutuhkan deretan angka yang dapat kita buat dengan mudah menggunakan perulangan. Baik, setelah running, perhatikan output di atas. Kita menampilkan nilai array dengan menggunakan perulangan for, di mana indeks array dilakukan instrumen dari 0 sampai 4, sehingga masing-masing nilai array pada indeks tersebut dapat ditampilkan. Itu saja video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.